Selamat siang dan salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang integrasi rujukan COVID-19 dalam sistem rujukan kesehatan nasional. Jadi sampai dengan video ini kita buat, kita menggunakan regulasi-regulasi yang terbaru berkaitan dengan sistem rujukan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan itu tidak terlepas dari isu global bidang kesehatan. Isu global bidang kesehatan hari ini itu adalah tentang pandemi COVID-19. Selain pandemi COVID-19, ada problem global yang lainnya, misalkan kaitan dengan non-communicable disease seperti penyakit stroke, hipertensi, kemudian keselamatan pasien, resistensi antibiotik, kan gitu. Kemudian universal health coverage gitu. Nah, berkaitan dengan pandemi COVID-19 itu yang menjadi pembahasan itu adalah bagaimana sih model rujukan pelayanan kesehatan dalam pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada saat yang bersamaan, pelayanan non-COVID-19 mesti harus berjalan secara optimal begitu. Nah, WHO melalui guideline-nya itu menganjurkan setiap negara anggota WHO itu untuk mengidentifikasi layanan-layanan kesehatan yang esensial, yang selama pandemi COVID-19 harus tetap berjalan. Misal layanan pencegahan dan pengobatan esensial pada penyakit menular selain COVID, misalkan. Kemudian layanan kesehatan terkait reproduksi, layanan kesehatan pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti bayi, lansia, kemudian ketersediaan obat-obatan dan dukungan tenaga kesehatan untuk penyakit-penyakit yang sifatnya kronis, kemudian pengobatan kritis yang berbasis fasilitas, kemudian gangguan atau permasalahan kesehatan darurat yang perlu melakukan intervensi secara cepat. Kemudian layanan-layanan pendukung, misalkan laboratorium diagnostik, radiologi diagnostik, layanan bank darah, dan lain sebagainya. Nah, sistem rujukan di Indonesia itu saat ini masih menggunakan sistem rujukan kesehatan perorangan Permenkes nomor 1 tahun 2012. Nah, dalam sistem rujukan itu, kemudian rujukan itu diatur berjenjang. Dikecualikan untuk gawat darurat, itu langsung bisa mengakses instalasi gawat darurat yang terdekat. Nah, sistem rujukan berjenjang ini mengatur fasilitas kesehatan tingkat pertama, dalam hal ini adalah puskesmas, kemudian praktek dokter mandiri, praktek dokter gigi mandiri, klinik Pratama, kemudian fasilitas kesehatan tingkat 2 yang meliputi rumah sakit kelas C dan D, kemudian klinik utama, kemudian fasilitas kesehatan tingkat 3. Kemudian amanah dari Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, mengamanahkan kemudian adanya namanya Sistem Jaminan Nasional. Nah, kemudian lahirlah BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan kemudian mengembangkan rujukan berjenjang berbasis kompetensi. Jadi fasilitas kesehatan tingkat pertama itu mengidentifikasi kebutuhan terhadap standar fasilitas di rumah sakit, kebutuhan terhadap dokter, penanggung jawab pelayanan, kemudian tenaga kesehatan yang lain. Setiap pasien memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu diidentifikasi. Kemudian dilakukan sinkronisasi dengan pemetaan fasilitas kesehatan, sehingga kebutuhan pasien itu sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan. Nah, ini yang kemudian rujukan itu dapat langsung ke fasilitas kesehatan tingkat 2 ataupun fasilitas kesehatan tingkat 3 sesuai dengan kebutuhan dari pasien yang kemudian dimanifestasikan di dalam rujukan berjenjang dengan sistem informasi dari BPJS Kesehatan. Nah, coverage dari BPJS Kesehatan ini diharapkan memang di atas 95% sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Nah, dalam sistem rujukan yang berbasis kompetensi itu proses
rujukan itu memperhatikan kebutuhan setiap pasien begitu. Jadi dimungkinkan sebenarnya itu dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat merujuk ke layanan sekunder di rumah sakit kelas C dan D sampai dengan langsung merujuk pada rumah sakit kelas A dan B atau layanan tersier begitu. Nah, sesuai dengan kemampuan fasilitas dan tenaga kesehatan masing-masing gitu. Nah, pada saat pandemi COVID-19 itu situasi pelayanan kesehatan itu mengalami gangguan karena memang fasilitas kesehatan itu tidak didesain untuk bisa menerima pasien yang tingkat menularnya itu sangat tinggi atau virulensinya sangat tinggi seperti COVID-19. Oleh karena itu, fasilitas kesehatan itu diupayakan agar tidak mengalami gangguan. Gangguan terhadap fasilitas kesehatan itu menyebabkan runtuhnya layanan-layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan yang runtuh tentunya adalah layanan kesehatan yang esensial. Oleh karena itu, perlu dikembangkan strategi. Dalam saran dari WHO, pengembangan strategi itu dibuat dalam begitu banyak model. Salah satu modelnya adalah satu yang memprioritaskan layanan-layanan kesehatan esensial. Yang kedua adalah mengoptimalkan tempat dan fasilitas pemberian kesehatan. Kemudian alurnya itu ditata kembali sehingga alurnya itu menjadi aman dan efektif. Kemudian tenaga kesehatannya dioptimalkan, pasokannya dijaga, pasokan obat-obat, peralatan, dan layanan-layanan yang lain, pasokannya itu dijaga. Kemudian suplai keuangan untuk menjaga operasional itu dijaga, sehingga rumah sakit tidak mengalami kesulitan-kesulitan yang sifatnya finansial. Kemudian saling berkomunikasi, memperkuat komunikasi untuk kemudian memberikan pelayanan-pelayanan yang sifatnya esensial. Kemudian memperkuat pemantauan-pemantauan layanan dan menggunakan platform digital untuk mendukung pemberian layanan kesehatan yang sifatnya esensial. Nah, pada COVID-19, pelayanan utama itu adalah rawat inap, ruang isolasi. Jadi kalau kita melihat tentang ruang isolasi, standar ruangan isolasi itu ada sebenarnya tahun 2015. Standar ruang isolasi 2015. Jadi jauh sebelum masa pandemik COVID-19 yang ditetapkan sebagai pandemik itu pada tahun 2020 bulan Maret. Jadi sebenarnya ada standar untuk rawat inap isolasi. Jadi isolasi rumah sakit itu ada isolasi dibagi menjadi isolasi tekanan negatif, isolasi tekanan positif, dan isolasi tekanan normal begitu. Nah, di ruang isolasi ini, proses pelayanan-pelayanan itu adalah pelayanan-pelayanan penyakit menular. Jadi standar ini sebenarnya untuk semua penyakit-penyakit yang sifatnya menular, bukan hanya COVID-19. Hanya saja memang di pedoman teknis rumah sakit, baik kelas D, kelas C, kemudian kelas B tahun 2012, dan kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2016, kewajiban menyediakan ruang isolasi itu tidak ditekankan oleh pemerintah begitu. Nah, baru kemudian tahun 2021 melalui peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumahsakitan yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, itu kemudian ada kewajiban rumah sakit menyediakan 10% dari jumlah TT-nya untuk ruang isolasi. Namun sebelum itu, ruang isolasi memang tidak disiapkan di rumah sakit. Sehingga ketika terjadi pandemi COVID-19, rumah sakit
mengalami kesulitan dalam hal sarana dan prasarana, karena ruang isolasinya memang dalam segi jumlah itu tidak dibuat standar jumlah minimalnya. Baru tahun 2021 dibuat standar ruang isolasi jumlahnya minimal harus 10%. Kemudian proses untuk melakukan screening atau penapisan isolasi pasien-pasien yang kategorinya perlu diisolasi, misalkan COVID-19 itu tidak dilakukan di IGD, sehingga terjadi kemudian standar fasilitas bangunan itu tidak siap untuk menerima pasien itu. Kemudian di dalamnya prosedur-prosedur itu pun juga belum disiapkan. Sehingga situasi seperti itu, rumah sakit itu dipaksakan menerima COVID, maka yang terjadi itu adalah tingginya penularan-penularan antara pasien kepada petugas, antara petugas kepada pasien, begitu. Karena problem fasilitas yang belum disesuaikan. Nah, pada saat yang bersamaan, kebutuhan layanan COVID itu semakin tinggi, sehingga sebenarnya perlu dikembangkan model sistem rujukan. Kami membuat model sistem rujukan itu di mana setiap kabupaten kota itu memiliki pusat rujukan COVID-19. Jadi rumah sakit itu memang hanya melayani COVID-19. Nah, proses pelayanan COVID-19 itu dimulai dari IGD. Jadi di dalam rumah sakit rujukan COVID, itu di IGD itu dilakukan proses screening terhadap pasien COVID-19. Kemudian dari proses screening itu kemudian dipilah COVID-19. Bila itu adalah pasien COVID-19, maka dilakukan pelayanan COVID-19. Proses pelayanan COVID-19 itu dilakukan oleh rumah sakit yang memang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Jadi hanya melayani COVID-19. Sedangkan rumah sakit lain itu diarahkan untuk kemudian mempertahankan layanan esensial. Nah, dengan konsep seperti ini, layanan kesehatan esensial atau non-COVID itu masih tetap berjalan. Nah, saat ini yang ada itu adalah rumah sakit itu diminta untuk melayani dua. Jadi, melayani layanan kesehatan esensial pada saat yang bersamaan juga harus melayani COVID-19. Nah, problemnya muncul ketika standar fasilitas itu tidak disiapkan untuk memberikan layanan COVID-19, angka penularan di rumah sakit menjadi tinggi, kemudian angka kematian itu tinggi, karena kebutuhan COVID-19 itu memerlukan kebutuhan ruang rawat inap isolasi dengan tekanan negatif, kemudian ketersediaan alat-alat kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi perlu sebenarnya itu COVID-19 itu dikonsentrasikan pada rumah sakit khusus, sedangkan rumah sakit lain sifatnya itu adalah mempertahankan layanan esensial, dan bila menemukan COVID-19 segera dirujuk pada rumah sakit rujukan. Jadi sistem rujukannya itu akan berbeda. Jadi bukan lagi sistem rujukan berjenjang, dan bukan lagi sistem rujukan berbasis kompetensi, begitu. Nah, jadi ada perubahan pola dari sistem rujukan. Nah, apabila coba kita runut lebih ke hulu, ada beberapa hal yang memang harus kita perbaiki. Jadi salah satu titik sentralnya yang ingin saya sampaikan itu adalah layanan COVID-19 itu harus layanan tersebut berbasis komunitas. Jadi COVID-19 tidak hanya bisa diselesaikan oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan saja. Jadi perlu kontribusi komunitas di sana. Jadi orang-orang yang bergejala ataupun tidak bergejala, yang bergejala ringan itu tidak langsung menuju rumah sakit. Jadi oleh Satgas COVID-19 dibuatkan sebuah sistem, mereka menuju pusat isolasi pada komunitas-komunitas. Jadi di masyarakat, misalkan di kecamatan, tiap kecamatan itu memiliki pusat isolasi pada komunitas.
terminologi yang kita gunakan hari ini disebut dengan isolasi mandiri. Nggak pernah bisa seseorang itu bisa melakukan isolasi mandiri. Karena apa? Karena orang yang melakukan isolasi itu perlu dukungan dari orang-orang di sekitarnya, begitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya konsepnya bukan isolasi mandiri, tapi konsepnya itu bagaimana isolasi itu berbasis komunitas. Jadi di kecamatan itu ada lokasi untuk melakukan isolasi. Di sana kemudian orang itu mendapat dukungan, saling menguatkan di antara pasien-pasien COVID-19 yang bergejala ringan, begitu. Kemudian masyarakat juga memberikan support, begitu, support dan tidak melakukan atau tidak membuat stigma bahwasanya COVID-19 itu seperti sesuatu hal yang harus dikucilkan, begitu. Jadi konsepnya itu bukan dikucilkan, tapi konsepnya itu bagaimana kita membuat isolasi bersama melalui pusat isolasi yang ada di komunitas. Nah, 80% pasien COVID itu bisa sembuh, kan gitu. Bisa sembuh karena apa? Bergejala, bisa sembuh sempurna karena bergejala ringan. Nah, ada 20% yang kemudian masuk gejala sedang dan 5% yang kemudian masuk gejala berat. Pada 20% dengan gejala sedang itu kemudian mengakses fasilitas kesehatan. Nah, bila mereka mengakses fasilitas kesehatan terdekat, misalkan puskesmas, atau kemudian misalkan itu adalah fasilitas kesehatan 32 rumah sakit, itu mereka dilakukan screening. Nah, misalkan diagnosa itu tegak COVID-19, kemudian dilakukan rujukan ke rumah sakit, rujukan COVID. Jadi rumah sakit khusus infeksi pada setiap kabupaten kota. Nah, di sana kemudian proses pelayanannya itu dilakukan secara terintegratif, begitu. Nah, Kementerian Kesehatan sudah memberikan celah melalui Peraturan Menteri Kesehatan bahwasanya dibuka rumah sakit darurat, begitu. Jadi misalkan rumah sakit rujukan COVID ternyata tidak mampu melayani jumlah pasien COVID yang banyak, maka dibukalah rumah sakit darurat yang bisa berupa bangunan baru ataupun bisa juga menggunakan alih fungsi dari bangunan-bangunan yang ada di kabupaten dan kota. Jadi akhirnya nanti bila kemudian jumlah pasiennya banyak, maka tinggal mengembangkan saja rumah sakit darurat. Nah, bagaimana terkait dengan angka dengan kematian akibat COVID-19? Nah, proses kematian dari COVID-19 nanti dilakukan proses pemulasaran, dan proses pemulasaran jenazahnya itu sifatnya terintegrasi. Jadi pemerintah daerah dapat membuat dan diberikan kesempatan oleh regulasi itu untuk membuat pemulasaran jenazah di luar rumah sakit. Jadi begitu antrian jenazah itu di dalam rumah sakit itu sudah lebih dari 24 jam, maka pemerintah kabupaten kota diberikan kesempatan oleh regulasi itu untuk membuat pemulasaran jenazah terintegrasi. Nah, di sana kemudian kita memberikan penghormatan terakhir sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, bagaimana dengan apabila terjadi jumlah penyakit COVID yang semakin lama semakin meningkat? Nah, tinggal dikembangkan saja atau diperkuat saja rumah sakit pusat COVID-nya melalui pendekatan apa? Pendirian rumah sakit darurat, pendirian rumah sakit lapangan. Nah, sedangkan untuk layanan esensial sendiri itu kemudian dipertahankan tetap berjalan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat kedua, dan fasilitas kesehatan tingkat ketiga, kan gitu. Nah, ini yang kemudian menjamin pada saat pandemi pada level yang ekstrim sekalipun layanan non-COVID itu masih tetap berjalan. Nah, apabila tidak dilakukan seperti ini dan seluruh rumah sakit harus menangani COVID-19, maka layanan non-COVID itu menjadi terganggu sampai dengan tidak bisa memberikan pelayanan lagi. Misalkan ada beberapa informasi masuk yang melalui media itu tidak bisa orang itu mengakses IGD karena antrian pasien COVID di IGD itu banyak, belum bisa masuk ke ruangan. Sedangkan orang-orang yang perlu emergensi
mau mengakses UGD itu tidak bisa karena UGD-nya di lockdown atau ditutup. Ya coba kita bayangkan itu misalkan satu kabupaten kota rumah sakitnya itu ada 4, misalkan begitu. Satu RSUD, 3 rumah sakit swasta. Dan saat bersamaan COVID-nya naik dan 4 rumah sakit IGD-nya di lockdown. Nah pertanyaannya adalah saat itu misalkan ada emergensi dalam hal kehamilan, ada kecelakaan lalu lintas begitu, maka orang-orang itu tidak bisa mengakses layanan gawat darurat. Yang kemudian yang terjadi adalah angka kematian non-COVID itu akan menjadi tinggi. Nah, ini yang disebut dengan runtuhnya pelayanan kesehatan di Indonesia.